This song is straight from the bottom of my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahma. Amin. Halo, selamat pagi semua anak-anak kelas 5. Saya harap kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Dan saya berpesan agar selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu bersyukur. Pada pagi yang baik hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, kita akan belajar tentang iklan. Tahukah kamu apa itu iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti majalah dan koran. Iklan juga ditayangkan di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Gambar di samping merupakan contoh dari sebuah iklan. Iklan yang menawarkan sebuah mesin cuci yang bermerek Resik. Iklan di samping menjelaskan tentang spesifikasi dan keunggulan Resik mesin cuci. Nah, ini merupakan iklan Resik mesin cuci. Ada judulnya, Resik mesin cuci. Kemudian ada gambarnya. Gambarnya yaitu sebuah mesin cuci. Kemudian spesifikasi atau keunggulannya. Keunggulannya yaitu apa? Kapasitasnya dapat menampung beban seberat 10 kg. Kemudian spesifikasinya, program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Yang ketiga, tabungnya terbuat dari stainless steel. Nah, iklan biasanya dibuat dengan warna yang mencolok agar mendapat perhatian dari pembacanya atau penontonnya. Pada dasarnya, tujuan iklan adalah agar semua masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Agar masyarakat tertarik, maka sebuah iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peran yang penting bagi sebuah produsen untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas produknya. Kemudian tujuan dari iklan. Yang pertama, memberitahu masyarakat tentang produk yang ditawarkan. Yang kedua, mempengaruhi masyarakat supaya tertarik terhadap produknya. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat supaya membeli produk yang ditawarkan. Sebelum kita membuat iklan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya yaitu yang pertama, informatif. Informatif itu memberikan sebuah informasi atau menerangkan sebuah info tertentu. Nah, yang kedua, komunikatif. Komunikatif yaitu saling mudah dimengerti. Nah, dalam membuat iklan kita harus menggunakan prinsip komunikatif. Yang ketiga, kalimatnya jelas dan singkat. Nah, dalam membuat sebuah iklan, kalimatnya itu harus jelas dan singkat, padat juga. Dalam membuat iklan, kalimatnya tidak boleh bertele-tele. Nah, kemudian keempat, bahasanya mudah dipahami, yaitu menggunakan di negara kita Indonesia, biasanya kita menggunakan bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Kemudian tulisan dan gambarnya harus menarik. Sebuah iklan biasanya diberikan sebuah gambar-gambar dan bentuk tulisan atau font yang semenarik mungkin. Kemudian kita ke ilmu pengetahuan alam. Zat tunggal dan zat campuran. Tahukah kamu? Zat tunggal. Yang pertama, zat tunggal adalah zat yang masih murni dan terdiri dari atom-atom yang sejenis. Secara umum, zat terdiri dari dua bagian, yaitu unsur dan senyawa. Ini adalah contoh zat tunggal, yaitu adalah biji-biji emas. Nah, kemudian kita ke unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih kecil dan sederhana dengan menggunakan reaksi kimia. Contoh unsur kimia yang dapat kita jumpai sehari-hari yaitu emas 24 karat dan gas nitrogen. Emas ini meskipun dipecah-pecah menjadi sekecil apapun, ini kandungannya masih emas 24 karat. Nah, unsur dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam atau metaloid. Contoh unsur logam ada tembaga dan emas. Contoh unsur non-logam ada belerang dan karbon atau arang.
Sedangkan unsur semilogam atau metaloid ada silikon. Nah, silikon ini biasa kita jumpai di amplas. Di permukaan amplas yang kasar itu adalah silikon. Kemudian senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur pembentuknya yang dapat dipecah menjadi unsur melalui reaksi kimia. Contoh senyawa adalah air atau H2O, garam dapur atau NaCl. Kita ambil contoh senyawa air ini atau H2O. Air merupakan gabungan dari unsur oksigen dan hidrogen. Hanya ini hidrogen, O-nya ini oksigen. Yang keduanya berbentuk gas. Oksigen itu bentuknya gas, hidrogen itu juga bentuknya gas. Namun ketika menyatu berubah menjadi cair. Nah, senyawa air tersusun atas molekul-molekul air. Nah, senyawa air itu berarti air yang sangat banyak. Air banyak itu bisa dipisahkan lagi menjadi molekul-molekul air. Nah, molekul air ini apa terdiri nih? Molekul air terdiri dari satu atom oksigen, ini O-nya ini satu oksigen, dan 2 atom hidrogen. H ini adalah hidrogen. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa senyawa air tersusun atas molekul air atau H2O. Molekul adalah sekumpulan 2 atom atau lebih dalam suatu susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia atau ikatan kimia. Nah, senyawa air dapat dipecah menjadi molekul-molekul air. Nah, molekul air ini dapat dipecah lagi. Molekul air yang atau H2O dapat dipecah menjadi atom oksigen dan atom hidrogen yang berjumlah 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Kalau atom tidak bisa dipecah lagi. Kemudian kita ke campuran. Campuran adalah kumpulan dari suatu 2 zat atau lebih. Dalam campuran, sifat zat masih tetap tampak. Nah, pembentukannya tanpa reaksi kimia. Campuran ini dibedakan menjadi 2, campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang komposisinya merata dan tercampur sempurna. Contohnya yaitu campuran air dan sirup, campuran air dan gula. Dalam larutan, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut. Adapun untuk zat yang jumlahnya lebih banyak disebut zat larut. Di contoh campuran air dan sirup, air ini termasuk ke dalam zat pelarut karena berjumlah lebih banyak, sedangkan sirup adalah zat terlarut karena jumlahnya lebih sedikit. Campuran heterogen merupakan campuran yang komposisinya tidak merata dan tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Jadi, dalam campuran heterogen, kita masih dapat melihat mana itu zat terlarut dan mana itu zat pelarutnya masih bisa dilihat. Dalam campuran ditandai dengan adanya endapan jika dilakukan penyaringan. Endapan ini merupakan material padat hasil pemisahan dari campuran dengan zat cair. Contohnya air dengan kopi, air dengan minyak. Nah, ini adalah air dengan kopi. Maka di bawahnya akan terdapat sebuah endapan. Kemudian ini adalah air dengan minyak. Maka kita dengan mata telanjang kita dapat melihat mana itu zat terlarut dan mana zat pelarut. Atau komposisinya pada saat campuran air dan minyak ini, maka campurannya tidak merata atau kata lainnya misah atau memisah. Nah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih, selalu tetap menjaga kesehatan. Dan ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.